Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Marilah kita awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup, yang telah menghidupi kami hari ini. Terima kasih untuk hari yang Kau karuniakan. Mampukan kami merasakan dan menyadari kehadiran-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap kami, atas keluarga kami, atas persekutuan kami selaku gereja-Mu. Bapa di dalam sorga, kuduskanlah kami semua, firmani kami, dan mampukan kami melalui persekutuan doa pagi ini. Kami boleh didekatkan kepadamu, kami juga didekatkan satu kepada yang lain, dan biarlah kami boleh bersama memuliakan nama Tuhan. Marilah Bapa di sorga, berfirmanlah pada kami, rangkullah kami, naungi kami dengan kuat kuasa dan berkat-Mu. Dekatkan kami kepadamu. Kami serahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan pemeliharaan dan tangan berkat-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, kita di hari persekutuan doa pagi hari ini akan membahas firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel itu di bawah tema tekad yang membawa hasil. Mari saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Daniel 1 ayat 8 dan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20. Daniel 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Ayat yang ke-18 sampai dengan 20 mengatakan demikian. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja bagi raja dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampe di seluruh kerajaannya. Demikianlah bacaan dari kitab Daniel pasalnya yang pertama ayat ke-8 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan persekutuan doa pagi hari ini adalah tekad yang membawa hasil. Menarikkah tema ini? Saya rasa menarik, karena rasa saya semua kita
dalam usaha apapun ingin berhasil. Tekad yang membawa hasil. Apa artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekad berarti kemauan yang pasti, kemauan yang sudah mantap, sudah bulat. Tekad membawa hasil berarti tindakan kita dengan kemauan yang sudah mantap, tidak sia-sia, tapi ada buah yang diharapkan, ada hasil yang diharapkan. Berarti tindakan kita didorong oleh kemauan yang mantap dan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Keadaan yang lebih berarti. Begitulah perlu kita pahami tindakan Daniel dan kawan-kawannya. Mereka yang mengalami perubahan dalam keadaan mereka, perubahan dalam tindakan mereka yang menjadi lebih baik. Saudara-saudara, apa tindakan Daniel dan kawan-kawannya yang memberi hasil, memberi perubahan yang lebih baik itu? Menurut kitab Daniel 1 ayat 8, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan menyantap santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Penyampaian Daniel kepada petugas pemimpin pegawai istana agar diizinkan tidak memakan dan meminum makanan dan minuman yang disediakan baginya yang menurut Daniel najis adalah sikap yang berani sekali. Tindakan menolak makan dan minum makanan dan minuman raja. Bukan hanya Daniel yang menolak, tapi Daniel bersama 3 temannya yaitu Hanaya, Misael dan Asaria. Sekali lagi sebuah keberanian dari Daniel dan kawan-kawan yang menyebut makanan dan minuman raja itu najis bagi mereka dan sebagai kebersamaan Daniel dan kawan-kawannya. Apa hasil yang mereka peroleh? Ternyata saudara-saudara, permintaan yang berani itu dikabulkan. Dikatakan di ayat ke-20 bahwa Daniel dan kawan-kawannya menjadi 10 kali lebih cerdas dari semua ahli yang ada di istana, di kerajaan. Siapa yang membuat Daniel dan kawan-kawannya jadi begitu cerdas? Mampu dan berani menolak makanan dan minuman raja. Tak ada yang lain kecuali Tuhan. Tuhan yang memampukan Daniel dan kawan-kawannya. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Daniel dan kawan-kawannya itu? Saudara-saudara, sebagai umat manusia, kita tentunya ingin bahwa kerja kita berhasil. Kita ingin upaya kita memberi dan menjadi berkat. Tapi upaya yang membawa berkat tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan butuh keberanian untuk mewujudkannya. Saudara-saudara, pikirkan apa yang mau kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan.
sebelum melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita. Jangan melakukan apa saja yang diperintahkan pada kita secara asalan. Perintah dari atasan kita harus kita pikirkan sebelum kita lakukan. Pertimbangkan lebih dulu sebelum kita upayakan. Apakah yang diperintahkan atas kita dan yang sedang kita pikirkan itu berkenan dengan kehendak Allah atau tidak? Jika kita yakin perintah yang kita hadapi sesuai dengan perintah Allah, tidak berlawanan dengan firman-Nya, lakukan perintah itu dengan sepenuh hati. Lakukan dengan tekad yang bulat tanpa ragu. Maka apa hasilnya? Allah yang tahu isi hati, kata hati kita, Ia akan memberkati apa yang kita lakukan. Tekad kita dalam melakukan suatu tugas dengan tulus, tekad itu pasti memberi hasil. Bukan hasil sembarangan. Hasil yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, pengalaman Daniel dan kawan-kawannya memberi hasil pekerjaan yang adalah 10 kali dari hasil yang dilakukan para ahli yang pandai. Mau punya hasil kerja yang bagus, sebagus itu 10 kali dari yang biasa dilakukan orang pandai? Mulai di awal usaha kita harus kita sudah pikirkan. Kalau mau berhasil, awali tugas kita dengan bertanggung jawab dan lakukan dalam kejujuran sebaik mungkin. Maka Allah yang mengenal kita tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan memberkati usaha kita hingga usaha kita berhasil baik. Hasil yang mengagumkan. Lakukan tugas kita sebaik mungkin dan Allah akan memberkati kerja kita hingga berhasil dan hasilnya lebih baik dari usaha manusia yang manapun, termasuk manusia yang adalah para ahli di bidangnya. Selebihnya, saudara-saudara, biarlah Allah yang memberkati kita. Sampai di sini Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, Allah yang memelihara kehidupan kami berjemaat, Engkau yang memungkinkan kami berkumpul di persekutuan doa pagi hari ini. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan jemaat di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Kami menyerahkan gerejamu ke dalam pemeliharaanmu. Topanglah supaya jemaat dan gerejamu di mana kami menjadi bagian boleh bertumbuh dan boleh menjadi berkat untuk siapapun
yang terlibat di dalamnya. Bapa di dalam sorga, topanglah kami, mampukan kami bertumbuh dan bertambah di jalan-Mu. Bapa dalam sorga, berilah kami kerukunan selaku gereja-Mu, beri kami kerukunan selaku umat-Mu. Campur tanganlah dengan kehidupan kami, mampukan kami hidup dalam kecukupan, mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan, dan mampukan kami untuk melakukan tugas kami dengan baik, supaya kami boleh hidup dalam kesehatan dan kami boleh merasakan campur tangan-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk para pendeta, para penetua di jemaat Gading Indah, pelayanan pendeta dan penetua di jemaat-jemaat lain. Topanglah supaya kami boleh menghamba kepadamu dengan baik. Bapa di sorga, kuduskan kami juga di dalam kehidupan sehari-hari. Beri kami iman yang teguh, iman yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan mampukan kami untuk hidup dengan pekerjaan yang dari Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kecukupan yang dari Tuhan, dan kami boleh bergembira memuliakan nama Tuhan. Topanglah kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup sebagai hamba-hamba-Mu, yang makin hari kami menjadi makin dekat kepadamu. Topanglah jemaat-Mu di Gading Indah dan jemaat-Mu di tempat lain. Kau sempurnakan hidup kami. Kau berkati kegiatan persekutuan doa pagi ini. Biarlah Engkau mendekatkan kami satu pada yang lain dan mendekatkan kami semua kepadamu. Bapa di sorga, sempurnakanlah kiranya doa kami dan kuduskan kami untuk kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu di hari-hari kami yang Tuhan masih karuniakan, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, Kau sempurnakan permohonan kami, Kau dengar permohonan kami yang kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus dan buat kemuliaan namanya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, semoga renungan kita pagi ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Semoga apa yang kita percakapkan pagi ini dalam renungan kita boleh membawa kita juga lebih sadar akan berkat Tuhan, lebih sadar akan kebutuhan kita, dan kita lebih sadar untuk berpasrah diri kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Anda pagi ini. Kiranya kehadiran Anda menggembirakan kita satu dengan yang lain, mendekatkan kita satu dengan yang lain, dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Selamat memasuki hari ini. Selamat pagi, Tuhan menolong kita. Sampai ketemu di kesempatan lain.